Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ilham Khairul. Nomor induk mahasiswa saya 111700850. Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika. Judul yang saya ambil untuk tugas akhir ini adalah penerapan sistem informasi akuntansi pada PT Elektronik XYZ menggunakan software Zahir Accounting versi 5.1. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu atau Bapak penguji sekalian karena telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya. Pertama-tama saya ingin menunjukkan kartu peserta ujian sidang tugas akhir ini. Ini saya. Dan kartu tanda mahasiswa. Latar belakang masalah. PT Elektronik XYZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum yang memperjualbelikan barang elektronik dalam pencatatan akuntansi masih secara manual yang mengakibatkan sering terjadinya kehilangan bukti transaksi, pembuatan laporan keuangan yang lambat, kurang akuratnya laporan keuangan yang dibuat, dan pengambilan keputusan bisnis yang lambat. Maksud dan tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah: 1. Melakukan analisa terhadap sistem pencatatan yang berjalan pada PT Elektronik XYZ. 2. Menerapkan sistem informasi akuntansi berbasis aplikasi akuntansi agar dapat memberikan informasi secara cepat, tepat, dan akurat. 3. Untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat pada mata kuliah aplikasi komputer akuntansi. Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah sebagai salah satu syarat kelulusan program Diploma 3 atau D3, Program Studi Sistem Informasi Akuntansi pada Universitas Bina Sarana Informatika. Metode pengumpulan data. 1. Observasi. Saya melakukan observasi pada toko grandtoner.com yang merupakan toko yang memperjualbelikan printer dan tinta printer. 2. Wawancara. Saya melakukan wawancara kepada Bapak Dava Hardiansah selaku staf administrasi finance receiving pada PT Indomarko Prismatama. 3. Studi pustaka. Saya melakukan studi pustaka dengan cara membaca buku serta mencari referensi terkait dengan sistem informasi akuntansi. Ruang lingkup pada tugas akhir ini adalah mulai dari pengumpulan bukti transaksi hingga membuat laporan keuangan serta mencatat menggunakan software Zahir Accounting versi 5.1. Landasan teorinya yang saya gunakan tentang itu adalah salah satunya adalah tentang akuntansi. Akuntansi adalah ilmu dalam pengelolaan data transaksi keuangan yang akan menjadi informasi untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan bisnis perusahaan. Pengertian tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang memperjualbelikan dagangannya tanpa merubah bentuk barang tersebut dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga beli untuk memperoleh keuntungan. Pengertian tentang siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah serangkaian kegiatan dalam akuntansi mulai dari pencatatan bukti transaksi hingga menghasilkan informasi keuangan berupa laporan keuangan. Laporan keuangan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi siklus akuntansi itu adalah proses dalam akuntansinya, sedangkan laporan keuangan itu adalah hasil dari siklus akuntansi. Pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu subsistem dari sistem informasi bisnis yang dihubungkan dengan tipe suatu informasi dan pengolahan informasi yang termasuk di dalamnya fungsi akuntansi. Zahir Accounting adalah software akuntansi yang mudah digunakan untuk membuat laporan keuangan dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Zahir Accounting memiliki kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kelebihannya adalah: 1. Mudah digunakan karena Zahir Accounting menggunakan bahasa Indonesia. 2. Desain interface yang menarik dan mudah dipahami. 3. Penyedia laporan dan analisa bisnis yang lengkap. Kekurangan dari Zahir Accounting adalah: 1. Harga lisensinya yang mahal, dan 2. Untuk penggunaan dalam akuntansi biaya tidak dapat secara otomatis menghitung biaya per jam, per buruh, ataupun biaya lain-lainnya. Nah, ini adalah pengenalan interface dari Zahir Accounting. Nah, untuk nomor 1 itu menu program. Menu program itu berisi tentang setting, tutup buku, Windows, dan petunjuk. File itu digunakan untuk membuka data baru ataupun membuka data yang sudah ada,
ataupun keluar dari database yang sedang digunakan. Setting itu bisa digunakan untuk setting akun-akun yang digunakan serta untuk mengisi saldo awal persediaan, saldo awal hutang, dan saldo awal piutang. Tutup buku itu digunakan untuk menutup buku pada akhir periode akuntansi, dan Windows itu digunakan untuk menutup ataupun menunjukkan form-form apa saja yang sudah kita buka. Dan petunjuk itu adalah pedoman dari Zahir Accounting yang bisa kita gunakan. Yang kedua itu adalah modul program. Modul program ini berisi tentang data-data, buku besar, penjualan, pembelian, kas dan bank, persediaan, dan laporan. Data-data ini berisi tentang data-data perusahaan, entah itu data alamat, data customer, ataupun data-data produk kita. Buku besar itu digunakan untuk transaksi jurnal umum, penjualan itu digunakan untuk pengisian penjualan maupun pembayaran piutang. Pembelian digunakan untuk mengisi atau menginput pembelian ataupun pembayaran hutang. Kas dan bank digunakan untuk transfer kas ataupun kas masuk dan kas keluar. Persediaan digunakan untuk opname dari persediaan tersebut, dan laporan adalah untuk memunculkan laporan dari transaksi yang kita sudah isikan. Dan di sini ada nomor 3 itu adalah panel samping. Panel samping ini bisa berisi analisa bisnis, reminder, dan kalender. Reminder ini bisa kita gunakan untuk mengingatkan kita untuk pembayaran hutang atau pembayaran gaji ataupun pembayaran piutang kita, dan kalender bisa kita gunakan untuk mengingatkan tanggal transaksinya. Dan di sini nomor 4 adalah navigasi halaman. Navigasi halaman ini cukup berguna ketika kita menggunakan multiple form untuk loncat ke form selanjutnya atau form sebelumnya. Dan di lemah ini ada area kerja. Area kerja ini adalah area di mana kita bisa menginput ataupun menginput transaksi. Nah, untuk bab 3 tinjauan kasusnya, PT Elektronik SJZ merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang elektronik. Barang elektronik yang dijual berupa TV dan AC dalam berbagai merek. Permasalahannya adalah 1. Kehilangan bukti transaksi akibat terselip ataupun rusak. 2. Pembuatan laporan akuntansi yang lambat dikarenakan kehilangan bukti transaksi tersebut, dan akhirnya mengakibatkan juga dari kehilangan bukti transaksi tersebut kurang akuratnya laporan yang dibuat dan mengakibatkan pengambilan keputusan bisnis yang terlambat. Pemecahan masalah yang bisa saya sampaikan mungkin adalah menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi. Ini merupakan pencatatan manual dari PT Elektronik XYZ. Ini adalah neraca saldonya, dan ini daftar saldo hutangnya, ini daftar saldo piutangnya, ini adalah daftar harta tetapnya, ini adalah daftar persediaan barang yang dijual pada PT Elektronik XYZ. Nah, ini adalah jurnal umum periode 2020-nya. Saya tidak bisa tampilkan semuanya dikarenakan terlalu banyak. Dan ini juga adalah contoh dari buku besar kas kecilnya, karena terlalu banyak yang bisa ditampilkan kalau misalkan ditampilkan semuanya. Dan ini adalah neraca saldo periode Maret 2020. Bisa dilihat bahwa debit dan kreditnya sudah balance di angka 2.585.289.000 rupiah. Nah, ini adalah pengenalan interface dari Zahir Accounting versi 5.1. Yang pertama, menu program yang berisi tentang file, setting, tutup buku, window, dan petunjuk. File digunakan untuk membuka ataupun membuat data baru. Setting digunakan untuk mengklarifikasikan akun perkiraan, mengisi saldo awal persediaan, mengisi saldo awal hutang, dan mengisi saldo awal piutang. Tutup buku digunakan untuk proses penutupan buku pada akhir periode. Window digunakan untuk menutup semua jendela yang telah dibuka, dan petunjuk bisa digunakan untuk sebagai pedoman dari Zahir itu sendiri. Yang kedua, modul program. Modul program ini berisi tentang data-data, buku besar, penjualan, pembelian, kas dan bank, persediaan, dan laporan. Data-data digunakan untuk mengisi data-data perusahaan,
entah itu data nama dan alamat, data produk, data pajak, hingga data harta tetap. Buku besar digunakan untuk transaksi jurnal umum ataupun membuat dan mengedit akun perkiraan. Penjualan digunakan untuk menginput transaksi penjualan baik secara tunai maupun kredit. Kedua, untuk mencatat pembayaran piutang. Yang ketiga, untuk mencatat retur penjualan. Dan modul pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pembelian baik secara kredit maupun secara tunai, mencatat pembayaran hutang, dan mencatat retur pembelian. Kas dan bank digunakan untuk transaksi transfer kas masuk, dan kas keluar. Persediaan digunakan untuk mengelola persediaan perusahaan, dan laporan digunakan untuk menampilkan hasil input dari modul-modul sebelumnya. Dan yang ketiga, panel samping. Panel samping ini berisi tentang analisa bisnis, reminder, dan kalender yang dapat mempermudah pekerjaan kita. Navigasi halaman digunakan untuk kembali ataupun loncat ke form selanjutnya. Dan yang kelima adalah area kerja, di mana kita menginput transaksi. Tinjauan kasus. PT Elektronik SJZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan barang elektronik. Barang elektronik yang dijual berupa TV dan AC dalam berbagai merek. Permasalahan yang dihadapi oleh PT Elektronik SJZ: 1. Kehilangan bukti transaksi diakibatkan terselip maupun hilang. Yang kedua, pembuatan laporan keuangan yang lambat diakibatkan kehilangan bukti transaksi tersebut. Dan 3. Kurang akuratnya laporan dibuat. Dan 4. Pengambilan keputusan bisnis yang lambat. Pemecahan masalahnya adalah menggunakan sistem yang terkomputerisasi untuk meminimalisir permasalahan tersebut. Ini adalah pencatatan manual dari PT Elektronik SJZ. Ini adalah neraca saldonya dengan total balance-nya adalah 1.611.500.000. Ini adalah daftar saldo hutang per 29 Februari 2020-nya. Ini adalah daftar saldo piutang per 29 Februari 2020-nya. Dan ini adalah daftar harta tetap per 29 Februari 2020-nya. Dan ini adalah daftar persediaan barang dagang per 29 Februari 2020-nya. Nah, ini adalah jurnal umum periode Maret. Saya tidak menampilkan semuanya karena terlalu banyak. Dan ini adalah samplingnya. Dan ini adalah sampel dari buku besar kas kecilnya. Saya tidak menampilkan semua karena terlalu banyak. Dan ini adalah neraca saldo setelah transaksi tersebut diinput, dengan total balance adalah 2.585.289.000 rupiah. Dan ini adalah jurnal penyesuaian periode Maret 2020 untuk penyusutan biaya gaji dan upah yang terutang, beban listrik yang terutang, dan beban telepon yang terutang, serta pemakaian perlengkapan, dengan total balance 16.700.000 rupiah. Dan ini adalah neraca lajur periode Maret 2020-nya. Bisa dilihat. Dan ini adalah lanjutan dari neraca lajurnya. Dan ini juga. Dan dari yang di akhir ini kita bisa tahu kalau laba dari PT Elektronik SJZ adalah sebesar 94.751.600 rupiah. Dan ini adalah laporan laba rugi periode Maret 2020-nya dengan total penjualan 763 juta rupiah, potongan penjualan sebesar 2.262.400 rupiah, dan pendapatan angkut sebesar 550.000 rupiah. Harga pokok penjualannya sebesar 656.500.000 rupiah. Beban angkut pembeliannya 350.000 rupiah. Potongan pembeliannya sebesar 10.764.000 rupiah. Ini adalah biaya-biaya lain-lainnya, dan bisa dilihat, dan labanya sama seperti laporan neraca lajurnya sebesar 94.751.600 rupiah. Dan ini adalah laporan perubahan modal
periode Maret 2020-nya. Setelah modal awal ditambah pembagian laba bersih dan FRIF-nya. Dan ini adalah laporan neraca periode Maret 2020 atau bisa disebut juga laporan posisi keuangannya. Bisa dilihat. Dan ini adalah lanjutannya dengan total balance 1.994.051.600 rupiah. Dan saya mohon maaf jika saya tidak bisa mendemonstrasikan software Zahir Accounting secara langsung dikarenakan spesifikasi komputer saya yang kurang memadai. Jadi saya akan menjelaskan semampu saya. Dan di sini adalah contoh tampilan input di Zahir Accounting versi 5.1 untuk kas keluar. Untuk cara mengaksesnya adalah dengan mengklik modul kas dan bank, pilih kas keluar, dan bisa diisikan seperti di sini. Kita bisa memilih akun kas yang digunakan, penerimanya siapa, tanggal transaksinya berapa, dan di sini juga kode ini digunakan untuk kode transaksi yang digunakan untuk pembayaran apa. Dan di sini untuk pembayaran hutang gaji sebesar 10 juta rupiah. Setelah itu di sini juga ada contoh tampilan daftar di Zahir Accounting versi 5.1. Jika Anda sudah menginputnya dan Anda ingin melihat hasilnya, Anda bisa mengklik modul kas dan bank, terus pilih transaksi kas keluarnya. Dan di sini akan muncul daftar transaksi kas keluarnya. Dan ini adalah laporan laba rugi dari Zahir Accounting versi 5.1 untuk PT Elektronik XYZ yang bisa diakses melalui laporan, terus ke laporan keuangan dan laba rugi standar. Ini adalah lanjutannya dari laporan laba rugi tersebut, dan bisa dilihat kalau balance-nya atau laba bersihnya sebesar 94.751.600 rupiah. Dan ini adalah laporan neraca Zahir Accounting versi 5.1-nya dan bisa juga diakses melalui laporan. Setelah itu ke laporan keuangan dan neraca standar. Bisa dilihat ini totalnya. Total hartanya sebesar 1.694.051.600 rupiah. Dan total kewajiban dan modalnya juga sama, 1.694.051.600 rupiah. Dan saya akan menganalisa bisnis Zahir Accounting versi 5.1-nya. Di sini bisa dilihat bahwa kas kecil ini posisinya memang paling rendah dan kas bank ini adalah yang paling banyak saldonya. Jadi karena kan kas kecil ini belum diisi pengisian saldonya lagi oleh perusahaan tersebut. Dan ini adalah grafik dari laba ruginya. Bisa dilihat jika pendapatan itu lebih tinggi daripada biaya yang dihasilkan, jadi mendapatkan keuntungannya. Dan keuntungan tersebut sebesar 94.751.600 rupiah. Dan ini juga adalah grafik dari neracanya. Bisa dilihat jika aset itu jauh lebih tinggi dari kewajiban dan modal. Dan di sini juga bisa diartikan bahwa aset itu lebih banyak dibiayai oleh permodalan sendiri dibandingkan dengan kewajiban. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang rasio. Sini adalah current ratio. Current ratio adalah rasio yang menyatakan perbandingan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Ya. Jadi, jika aktiva lancar dengan hutang lancar lebih dari 100%, maka hutang lancar tersebut dipastikan dapat dibayar melalui aktiva lancar. Dan yang kedua adalah rasio achieve test ratio atau quick ratio. Ini adalah perbandingan antara jumlah aktiva lancar selain persediaan dengan hutang lancar. Jadi untuk yang test ratio ini persediaan itu tidak dihitung, hanya aktiva lancar lainnya saja. Dan jika hampir sama dengan current ratio, jika menunjukkan lebih dari 100%, maka artinya hutang lancar tersebut dapat dibayarkan dengan aktiva lancar. Dan di sini adalah cash ratio, perbandingan antara jumlah kas dan efek terhadap utang lancar yang menyatakan kemampuan sesungguhnya dalam memenuhi hutang jangka pendek tepat waktu.
Dan di sini menunjukkan angka 152%, artinya sudah melebihi 100%, yang artinya hutang lancarnya dapat dibayarkan melalui kas. Dan kesimpulan dari tugas akhir ini adalah: satu, sistem pengelolaan manual masih banyak memiliki kekurangan, entah itu kehilangan bukti transaksi, entah itu kurang akuratnya laporan keuangan yang dibuat, maupun terlambatnya pengambilan keputusan bisnis. Yang kedua, penggunaan Zahir Accounting versi 5.1 dapat menjadi alternatif untuk beralih ke sistem yang terkomputerisasi. Dan yang ketiga, pemakaian Zahir Accounting versi 5.1 mempermudah pembuatan laporan keuangan karena kita hanya harus menginput transaksi keuangan tersebut. Saran dari saya adalah: satu, untuk beralih ke sistem informasi yang terkomputerisasi, dikarenakan sistem informasi yang terkomputerisasi sudah memiliki banyak fitur dan juga bisa meminimalisir kesalahan yang ada pada sistem manual. Yang kedua, penggunaan Zahir Accounting versi 5.1 memerlukan ketelitian, karena jika pada input kita salah, maka hasil pada laporan keuangannya pun kurang maksimal atau kurang bisa kita percaya. Dan yang ketiga, menggunakan fasilitas password pada Zahir Accounting versi 5.1. Dan 4, menggunakan fasilitas backup pada Zahir Accounting versi 5.1. Ini adalah untuk menjaga-jaga atau bersikap preventif apabila terjadinya kehilangan data-data keuangannya. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf jika ada kesalahan kata, dan saya berterima kasih kepada para penguji yang sudah melihat saya dan memberikan kesempatan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.